Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah nawaina ta'alama wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aftah bina waftah alaina waftah lana. Baik para masyayikh, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita mulai dengan kajian usul fikih. Nanti kita lanjutkan insyaallah dengan kajian fikih. Kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah bukakan hati kita sehingga kita mudah menerima ilmu ala hadhihi niyati shalihah. Al-Fatihah. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis ya. Hadis. Hadis itu dilihat dari jumlah perawinya, orang yang meriwayatkan hadis itu. Kita buat lagi pemetaannya. Misalkan dari Nabi. Ya. Nabi ke bawah itu ke sahabat tabi'in ya. Sahabat yang meriwayatkan dari Nabi banyak. Ini hadis didengar oleh banyak sahabat. Ini sahabat. Nanti sahabat ini meriwayatkan kepada tabi'in. Nanti tabi'in pada tabi'in. Tabi'u at-tabi'in. Ini jamak muzakkar salim ya, hilang. Dan selalu banyak sahabat yang meriwayatkan banyak, sahabat pun meriwayatkan kepada banyak tabi'in, tabi'in pun meriwayatkan kepada banyak tabi'ut tabi'in. Nah, ini namanya hadis mutawatir. Tidak mungkin nih orang bersepakat bohong. Tidak mungkin orang ini bersepakat bohong. Dan Al-Quran turunnya kepada kita ya seperti inilah dia. Al-Quran disampaikan kepada banyak sahabat, sahabat menyampaikan kepada banyak tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada banyak tabi'ut tabi'in. Ini namanya hadis mutawatir. Tapi ada pula hadis namanya hadis ahad. Kalau hadis ahad itu sahabatnya mungkin banyak sahabat. Ini banyak. Tabi'in ternyata cuma satu saja. Satu tabi'in saja, satu tabi'in ngambil ke sini, ngambil ke sini, ngambil ke sini. Jadi berhenti di satu, nanti tabi'in ini menyampaikan ke banyak lagi tabi'in, tabi'in, tetap namanya hadis ahad. Kenapa? Karena di satu level terjadi sedikit saja orang yang meriwayatkan hadis tadi. Ini namanya hadis ahad. Tapi yang penting sanadnya sampai kepada Nabi. Perbedaannya ada pada jumlah. Sekarang manusia kan bisa jadi salah. Manusia bisa jadi salah. Kita tidak bilang ini tabi'in yang satu orang ini pembohong. Kita tidak bilang dia pembohong. Tapi masalahnya tabi'in ini boleh jadi lupa. Kan bisa jadi. Bisa jadi dia salah. Makanya karena ada tadi, ya error manusia itu pasti ada. Hadis kalau diriwayatkan oleh orang yang sedikit. Kalau sedikit saja orang yang meriwayatkan hadis itu, maka hadis itu namanya hadis ahad. Kalau banyak sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan hadis itu, sekira-kira mereka tidak mungkin bersekongkol untuk berbohong, itu namanya hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir ini yakin kita, ini pasti hadis. Tapi kalau hadis tidak sampai level mutawatir, nah tidak bisa. Makanya hadis-hadis yang ahad itu tidak bisa dijadikan dalil dalam perkara usul, perkara pokok-pokok agama, tidak bisa. Contohnya hadis Nabi SAW ditanya oleh sahabat, dia mau membayar kafarat. Kafaratnya memerdekakan budak. Kan budak yang dimerdekakan itu harus budak yang mukminah, beriman. Tidak boleh budak kafir kan. Diuji oleh Nabi, ini budak ini beriman atau tidak. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi menguji, Nabi bertanya kepada si budak tadi, Aina Allah, di mana Allah? Kemudian budak tadi nunjuk ke atas.
Hadis ini dipakai oleh orang sebagai dalil bahwa Allah itu di langit gitu kan. Di langit. I'tikha fa innaha mu'minah. Nabi kemudian berkata, merdekakanlah dia, sesungguhnya dia sudah beriman. Ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Tidak bisa dijadikan dalil perkara akidah. Tentang Allah itu kan masalah akidah. Tidak bisa pakai hadis ini. Apalagi hadis ini juga mungkar, terindikasi mungkar. Kenapa? Karena secara teks, secara konten hadis bermasalah. Andai budak tadi Kristen ditanya oleh Nabi di mana Allah, kira-kira budak Kristen itu menjawab di mana? Sama. Andai budak tadi Yahudi, Nabi tanya aina Allah, di mana Allah? Sama, dia juga akan nunjuk ke atas. Karena kita tahu ya orang-orang Nasrani itu kan bilang bersama Allah, ya, ya naik bersama Allah, ya. Memang Allah menurut mereka di atas. Nah, maka hadis yang kita terima dalam perkara ini mesti hadis-hadis yang mutawatir. Apalagi hadis tentang budak perempuan tadi itu ada hadis lain yang bertentangan. Ya, hadis lain menyatakan bahwa Nabi tidak bertanya di mana Allah, tapi Nabi bertanya kepada budak tadi, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah? Dan ini lebih kuat. Kenapa? Karena keislaman seseorang itu dilihat bukan dari cara dia menunjuk di mana Allah. Tapi seseorang baru dikatakan Islam kalau dia sudah bersyahadat. Nah, itu pertanyaan yang lebih cocok. Ini hadis. Nah, jadi hati-hati ya masalah hadis mutawatir. Mutawatir Assalamualaikum. Menjadi dalil dalam ranah akidah. Tapi kalau dalil ahad itu masalah furu'. Nah, contohnya masalah-masalah fikih umum lah ya. Masalah-masalah fikih umum. Ya, salat itu baca Fatihahnya, baca bismillahnya jahar atau sir. Bismillahnya dibaca atau tidak. Sebelum memulai amal itu kita baca bismillah atau alhamdulillah. Karena ada juga hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah. Ya, bilhamdalah. Ya. Bukan cuma basmalah hadisnya. Nah, itu tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad ini hadis juga. Hadis juga, tapi sebagaimana tadi kita katakan, satu orang boleh jadi salah, boleh jadi lupa, boleh jadi bohong enggak? Boleh jadi juga. Manusia bisa bohong, manusia bisa salah, manusia bisa lupa. Kita husnuzon, manusia bisa salah, bisa lupa sajalah. Nah, makanya, tapi kalau banyak sahabat, banyak tabi'in, hadisnya sama semua. Mungkinkah semuanya sepakat lupa? Tidak mungkin semua sepakat lupa. Tidak mungkin semua sepakat untuk salah. Nah, makanya hadis untuk perkara pokok agama, kita cuma menerima hadis yang mutawatir namanya. Ya, itu masalah pokok akidah. Nah, orang sekarang nanya tuh lain sahih atau tidak? Sahih ke sahih aja. Itu lain masalah. Ya, nanti sahih itu nanti kita bahas juga. Kemudian ada kalanya hadis itu mutawatir secara makna. Makna hadisnya mutawatir walaupun sanadnya tidak mutawatir. Makna hadisnya itu mutawatir. Ya, maknanya mutawatir disepakati semua orang atau banyak hadis-hadis yang senada dengan itu. Kan hadis belum tentu sama teksnya kan. Bisa jadi kontennya mirip, ini mirip, ini mirip. Maka itu namanya mutawatir makna. Jadi hadis di sini, hadis di sini, hadis di sini, hadis di sini beda-beda. Tapi mirip, apa istilahnya? Kandungannya sama gitu. Maka itu namanya apa? Maknanya mutawatir. Kalau yang seperti ini namanya apanya yang mutawatir nih? Sanadnya mutawatir. Sanad itu apa? Jalur periwayatannya. Ya, jalur periwayatannya mutawatir. Bisa jadi hadis itu maknanya yang mutawatir, walaupun sanadnya tidak mutawatir. Nah, itu tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad jangan ditolak. Hadis ahad itu hadis juga. Ya, innamal a'malu binniyat itu cuma disampaikan kepada satu sahabat yaitu Umar bin Khattab. Berarti itu hadis apa namanya tuh? Ahad. Bukan hadis mutawatir. Tapi kita wajib berniat untuk amal. Kenapa? Karena hadis ahad itu menyebabkan kita wajib beramal. Ya. Tapi bukan masalah i'tiqad. Ada pula mazhab yang menyatakan ada amal yang tidak wajib berniat, wudu tidak wajib niat. Kenapa? Karena Nabi karena Allah Subhanahu wa taala katakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau salat maka basuhlah muka kamu, kata Allah, bukan berniatlah. Tidak ada Allah bilang berniat. Iya kan? Kan ada juga ya. Sehingga ada orang menyatakan wudu tidak perlu berniat. Kira-kira dia kafir enggak? Enggak kafir. Itu namanya khilafiyah. Ya, namanya zon. Itulah fungsi usul fikih, paham kita mana yang qat'i, mana yang zanni. Kalau hadis yang menerangkan tentang alam barzakh itu, ya alam kubur kan. Tapi kan banyak yang semakna.
Ya kan? Contoh nih masalah azab kubur, Nabi SAW lewat di kubur dan Nabi taruh dahan kurma di atas. Itu sebenarnya kan hadis berkaitan dengan azab kubur juga. Ya, banyak. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan alam kubur itu banyak. Nabi SAW menguburkan sahabat, kemudian sahabat dihimpit. Ya, kan ada itu. Itu kan menunjukkan alam barzakh juga. Itu contohnya mutawatir, tapi bukan mutawatir lafaznya mutawatir, tapi maknanya mutawatir. Semua hadis ini menunjukkan bahwa alam kubur itu ada. Ya. Sekalipun perawatannya kan ahad, Ya. tapi maknanya sama. Ya, maknanya sama. Mutawatir maknawi. Kita lanjut ya. Masalah azab kubur kan tidak dibahas dalam Al-Quran. Ada. Ya, tapi secara umum ada. Oke, kita lanjutkan. Sekarang wal mursalu. Ya, apa? Wa yanqasimu ila qismaini mursalun wa musnadun. Boleh mursalin wa musnadin jadi badal. Kalau mursalun wa musnadun jadi khabar baru dia. Ya, huma mursalun wa musnadun gitu. Ya, ditakdirkan. Dapat, Pak? Dapat? Ustaz dapatnya? Pembagian hadis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa yanqasimu ila qismaini mursalin wa musnadin. Dan terbagi hadis itu kepada dua, mursal dan musnad. Ada hadis mursal, ada hadis musnad. Nah, jadi tidak sahih dhaif aja hadis ini. Ada hadis hasan lagi nanti. Ada hadis mutawatir, hadis ahad, hadis mursal, musnad. Fal musnadu, maka hadis yang musnad, apa hadis yang musnad itu? Mattasala isnaduhu, apa yang bersambung sanadnya. Contohnya Imam Bukhari meriwayatkan dari fulan, fulan meriwayatkan dari fulan, fulan meriwayatkan dari fulan. Itu namanya hadis musnad. Tapi kalau hadis mursal itu Imam Bukhari meriwayatkan dari fulan, fulan ini generasi tabi'in. Tabi'in berjumpa Nabi enggak? Enggak, tapi dia ngomong langsung qala Rasulullah. Ya, dia enggak jumpa Nabi tapi dia ngomong berkata Rasulullah. Nah, itu namanya hadis apa tuh? Mursal. Kalau musnad jelas dia dari siapa, mesti ujungnya dari orang yang berjumpa Nabi. Ya. Jadi musnad mattasala isnaduhu bi ansaraha bi riwayatihi kulluhum. Dengan bahwa menegaskan, menggamblangkan, ya blak-blakkan biriwayatihi dengan riwayatnya kulluhum semuanya. Semua perawi itu menyatakan saya meriwayatkan dari ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata seperti ini. Itu namanya hadis musnad. Wal mursalu, dan mursal malam yattasil isnaduhu. Mursal ini kan ya langsung saja dia kepada Nabi. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Malam yattasil isnaduhu, apa yang tidak bersambung sanadnya, bi'an asqata, ya, atau usqita, dengan bahwa dijatuhkan sebagian riwayatnya, hilang sebagian riwayatnya. Atau bisa jadi mursal itu contohnya ya putus di generasi tabi'in. Ada orang dia generasi tabi'in, dia generasi tabi'in, langsung dia berkata Abu Hurairah. Ya langsung aja ke sahabat. Berarti yang dia putuskan siapa di situ? Tabi'in. Tidak bisa. Imam Syafi'i ngomong misalkan, Imam Syafi'i kan tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i berkata Ibnu Abbas. Padahal Imam Syafi'i tidak berjumpa dengan Ibnu Abbas. Itu namanya hadis mursal. Fa in kana min marasili ghairi sahabati radhiyallahu anhum falaysa bihujjatin. Maka jika adalah min dari hadis itu, jika adalah hadis itu dari mursal, marasil itu jamak dari mursal. Mursal selain sahabat, contohnya tabi'in yang jatuh tadi, tabi'in yang hilang. Ya, atau tabi'in yang hilang. Pokoknya kalau misalkan sahabat yang jatuh, itu lain hukum. Yang kita bahas sekarang, yang hilang dari sanad itu adalah bukan ghairi sahabat, bukan sahabat. Ini Nabi. Nah, sahabatnya
Ada. Ini tidak ada, hilang orangnya. Di sini ada tabi'in. Ya, ada tabi'in. Di sini ada perawi hadis, orang yang mengumpulkan hadis, yang membukukan hadis. Yang hilang siapa di sini? Tabi'in. Ya, ini tabi'ut tabi'in. Berarti hadis itu bagaimana? Falaisa bihujjatin, maka bukan dalil, tidak diterima. Tidak diterima. Hilang tabi'in. Dari siapa dapat? Itu interogasi. Dari siapa kamu dapat? Langsung aja ke Abu Hurairah. Harus seperti itu. Lihtimali, karena ada kemungkinan. Lihtimali, karena kemungkinan. Ayakuna saqitu, bahwa adalah orang yang hilang. Sakit itu yang jatuh. Orang yang jatuh atau yang hilang itu majruhan, orang yang majruh, orang yang cacat. Tidak semua orang diterima riwayat hadisnya ya. Ada orang pembohong, ada orang pelupa. Ada orang pembohong, ada orang pelupa. Kalau orang pembohong, maka hadis yang dia sampaikan itu bukan cuma dhaif, maudhu. Ya, tapi kalau orang pelupa, hadis yang dia sampaikan jadi apa? Dhaif atau hasan. Kalau misalkan dia agak pelupa, hadisnya hasan. Ya. Kan mata salah sanaduhu min ali ghairi dhabiti ya. Dhabitnya itu tidak seperti hadis sahih. Kan syarat hadis sahih itu yang meriwayatkannya harus orang adil dan dhabit. Sekarang dia adil itu mencegah dia berbohong. Dhabit itu mencegah dia salah atau lupa. Sekarang dia agak pelupa. Itu rata-rata kita. Rata-rata kita agak pelupa. Berarti hadis yang kita riwayatkan hasan. Tapi kalau yang pelupa, yang saat makan hari Senin pagi kemarin Pak? Ada itu. Ini hadisnya dhaif nih. Kita ini pelupa semua. Pelupa kita semua. Nah, ini jangan bangga-bangga pula, orang sekarang sudah merasa hebat pula hadis daripada Imam Ghazali. Lupa orang ini. Imam Ghazali itu nak pakai Maktabah Syamilah nulisnya. Nak. Terus ya majruhan ya. Jadi kalau pelupa itu tadi dhaif. Hah? Dhaif ya. Apanya? Kalau pelupa betul. Ya, kalau sangat pelupa dia enak. Mana lah spidol tadi ya. Spidol. Itu sangat pelupa. Dhaif jadinya. Pikun kan saya dipikun. Nanti ada khilafiyah lagi. Ada perawi hadis yang mudanya hebat, tuanya pikun. Jadi orang kan ragu juga. Ini diriwayatkan saat dia pikun atau saat dia waras gitu kan. Nah, makanya khilafiyah nih. Ya, masalah hadis ini sahih atau tidak, hasan atau tidak. Ada ulama berbeda. Menurut Imam Tirmidzi sahih. Menurut Imam Bukhari tidak sahih. Mana yang kita ambil? Ya ambil aja lah. Ini khilafiyah kok. Tidak ada Nabi bilang ini hadis sahih. Tidak ada Nabi bilang itu ijtihad. Ya. Tapi memang Imam Bukhari ini lebih ketat. Ada orang bohong pada hewan peliharaan pun tidak diterima. Panggil kucing. Ya enggak, ternyata tidak ada makanan. Cuma manggil-manggil aja. Batal. Ya. Illa ya. Bentar. Ini apa? Falaysa illa marasila Sa'id bin Musayyib. Kecuali hadis mursal Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini minat tabi'in radhiyallahu anhum. Sa'id bin Musayyib ini tabi'in. Ya. Tabi'in. Asqata sahabi. Dia menghilangkan sahabat. Menghilangkan sahabat. Wa'azaha lin Nabi. Langsung aja dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahiyah hujjatun. Maka itu adalah hujjah. Allah alam. Karena setelah diteliti berarti, setelah diteliti nyata hadisnya semuanya sahih. Setelah diteliti ada riwayat lain yang menguatkan. Tidak mungkin pula karena Sa'id bin Musayyib ini sudah dijamin oleh Nabi, nah mungkin dia tabi'in kan. Nah, karena setelah diteliti ternyata hadisnya bersambung. Ya kan, fa innaha futishat, maka sesungguhnya marasil Sa'id bin Musayyib itu futishat, sudah diperiksa. Futisha anha, diperiksa darinya, fawujidat masanidah, maka ditemukan dia masanid terisnad musnad ya, masnudan. Masanid ini jamak dari masnud, disanadkan.
rawaha lahu sahabi. Artinya bahwa yang meriwayatkan kepadanya adalah sahabi. Sahabi. Mohon maaf, marasilus sahabah itu kalau sahabat ngomong qala Rasulullah itu diterima. Maaf ya, salah tadi itu. Kalau sahabat ngomong qala Rasulullah diterima langsung. Padahal sahabat ini belum tentu dia mendengar Nabi, boleh jadi dia dengar dari sahabat lain. Ya kan? Itu diterima. Kalau tabi'in? Tabi'in ngomong belum tentu juga dia terima dari sahabat. Karena boleh jadi dia terima dari tabi'in lain. Ya. Ya, betul. Nah, makanya kalau Sa'id bin Musayyib ngomong qala Rasulullah langsung itu diterima. Ya. Kecuali Sa'id bin Musayyib. Lanjut. Alladzi asqatahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya meriwayatkan akan hadis-hadis marasil Sa'id bin Musayyib itu siapa yang meriwayatkan? Sahabi, seorang sahabat. Alladzi asqatahu, yang ia jatuhkan atau ia hilangkan dari Nabi. Dia hilangkan langsung saja dia kepada Nabi. Wa huwa fil ghalibi saharahu abu zaujatihi, Abu Hurairah. Dan dia pada umumnya saharahu memberikan akannya abu zaujatihi, bapak istrinya. Siapa bapak istrinya? Abu Hurairah. Orang dalam akhirnya. Orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus radhiyallahu anhu Abu Hurairah. Amma marasilu as-sahabati bi an yarwiya sahabiyun an sahabiyyin an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yasqutu thani fa hujjatun bi anna sahabata kullahum udulun. Adapun marasil sahabat, ya, marasil sahabat itu apa tuh? Bi ayarwiya sahabiyun, dengan bahwa meriwayatkan seorang sahabi, yang meriwayatkan hadis itu sahabi. Dia riwayatkan dari siapa? Dari sahabat juga, bukan dari Nabi. Karena tadi kita sampaikan tidak semua sahabat mendengar hadis itu langsung dari Nabi. Boleh jadi sahabat ini mendengar hadis itu dari sahabat juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, dari sahabat kepada sahabat baru kepada Nabi. Tsumma yasqutu tsani, kemudian jatuh yang kedua, sahabat yang kedua. Yang menjadi perantara sahabat ini dengan Nabi dia jatuhkan. Bagaimana statusnya? Fahujjatun, maka itu tetap menjadi dalil. Kenapa menjadi dalil? Li'anna sahabata kullahum adul, karena semua sahabat itu orangnya adil. Radhiyallahu anhum wa radu'an, diberikan tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sahabat Nabi. Terus ini riwayat jenis-jenis lagi ya. Wal an'anatu, dan hadis an'anah bi ayyuqala, dengan bahwa dikatakan oleh perawi. Apa kata perawi? Haddatsana fulanun an fulanin ila akhirih. Meriwayatkan kepada kami fulan dari fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Jadi pakai an dia ke atas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini bagaimana? Tadkhulu alal isnad. Ini masuk isnad. Ya, sebenarnya kan sanad itu kan haddatsahu, haddatsani gitu ya, sami'tu, seperti itu. Kalau sami'tu berarti kan dia dengar langsung. Kalau ini dia langsung aja an, pendek-pendeknya an. Maka itu masuk ke dalam isnad juga. Ai ala hukmihi, artinya atas hukum isnad, dihukumi itu sanad juga. Fayakunul hadithul marwiyu biha fi hukmil musnadi lal mursali, maka adalah yang diriwayatkan dengan redaksi an-anah itu, an-an itu fi hukmil musnad, dalam hukum hadis yang musnad bukan mursal. Dihukumi itu hadis musnad bukan mursal, litisali sanadihi, karena bersambung sanadnya fi dhahiri, secara zahir. Secara zahir kan bersambung sanad. Jadi an ini dia berkata an ya. An. Kita bisa ya mengubah isim menjadi fi'il itu kan banyak. Ya, qasyara, menguliti, qasyara taksyir. Asalnya qishrun. Qishrun kulit. Kulit ari. Wa idza aqarra syaikhu, dan apabila seorang guru aqarra, memberikan iqrar. Ya, pengakuan. Ikrar pengakuan kan? Pengakuan apa? Ya. Wa ghairuhu bisam'ihi, dan selain dari syekh, selain dari guru itu dengan mendengarkannya, bahwa dia memang mendengar, ya juzu lirrawi ay yaqula haddatsani wa akhbarani. Ya. Boleh bagi seseorang rawi untuk mengatakan haddatsani. Ini thariqul ada, cara kita menyampaikan hadis pada orang lain lagi nih.
Ya, kan bisa akhbarani, bisa sami'tu, haddatsani. Kalau sekarang syekh memberikan pengakuan kepada seorang murid, maka si murid boleh menyampaikan apa? Haddatsani. Syekh saya berkata pada saya, atau akhbarani, mengabarkan syekh kepada saya. Terus yang pertama cara menyampaikan hadis. Wa in qara'a huwa 'ala syaikhi, dan jika membaca si murid dia siapa? Dia si murid itu 'ala syekh, atas seorang guru. Dia yang baca hadis, gurunya cuma mangguk-angguk saja. Maka hendaklah dia berkata akhbarani. Dia mesti berkata dalam meriwayatkan hadis itu akhbarani, bukan haddatsani. Beda ya. Ini cara. Ini beda, walaupun terjemahnya sama saja nih. Haddatsani telah berkata kepada saya, akhbarani telah mengabarkan kepada saya. Tapi beda cakupannya. Li'annahu lam yuhaddithu, karena syekh tidak berkata pada dia. Itu bedanya. Ini murid saja yang ngomong di hadapan guru. Gurunya tidak ngomong apa-apa. Makanya dia cuma boleh bilang apa? Akhbarani. Wa minhum man ajaza haddatsani, dan di antara ulama ada yang membolehkan haddatsani, boleh juga haddatsani. Wa alaihi urfu ahli hadis, dan di atasnya uruf kebiasaan ahli hadis. Ahli hadis biasa saja seperti itu. Terserahlah, kok haddatsani, kok akhbarani, yang penting kamu berjumpa dengan guru itu. Ya, kamu baca di hadapan guru itu. Ya, disalahkan kamu oleh guru itu. Enggak, sudah, silakan pakai haddatsani boleh, pakai akhbarani boleh. Li'annal qasda, karena tujuannya al-i'lamu adalah memberitahu biriwayati ani syekh, dengan riwayat dari syekh. Jadi apapun redaksinya, pokoknya kan dia meriwayatkan dari seorang guru, seorang syekh. Wala yaqul wa in ajazahu syaikhu min ghairi qiraatin, dan jika mengijazahi seorang syekh kepada dia, pada si murid, tanpa membaca, diberinya kita buku misalkan, seperti riwayat-riwayat sekarang kan banyak seperti itu. Ya, ajaztukum, seperti itu aja kata syekh. Enak, tidak baca, enak. Kita tidak baca, guru husnuzon aja pada kita kan. Langsung kasih ijazah. Fayaqul ajazani. Itu dia. Ajazani. Au akhbarani, atau mengkabarkan akan aku ijazatan, sebutkan ijazah. Mengkabarkan kepadaku secara ijazah guruku. Jadi ini boleh diminta Apa? ijazah. Boleh lah, masa nggak boleh minta ijazah. Di hadis itu ada ijazahnya ya. Saya kemarin ketika pergi umrah dapat ijazah. Ijazah mahabbah. Mahabbah itu ya Mu'adz inilah uhibbuka. La tansa an taqra'a ba'dal maktubati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan mursal berarti itu. Kenapa langsung aja nih Syekh Zakaria ini nyebut Mu'adz? Ya kan, harusnya kan disebut. Tapi di kertas, di ijazah disebutkan dari guru beliau Syekh Yasin Fadani. Nanti Jadi doa itu sekalipun nggak antum baca, langsung aja dikasih begitu. ya, langsung sebutkan hadisnya, ijazahnya di kertas. Ya. Itu gimana tuh? Iya, itu contoh. Tapi kalau ijazah dengan jamaah itu boleh sih? Hah? Enggak, kalau Iya, ijazah ammah kan, ijazah umum. Ya, levelnya tentu beda dengan ijazah khusus. Ya, ini ijazah borongan kan. kita ikut jamaah di situ kan. Tapi jangan diremehkan ya, ijazah umum jangan diremehkan. Ya gini ya, guru itu ada yang bisa membuka buhul-buhul ilmu di kepala murid dengan pertemuan. Itu syaratnya pertemuan. Mu'adz itu sebelum diutus Nabi ke Yaman untuk menjadi qadhi, menjadi hakim di Yaman, pernah intensif enggak belajar dengan Nabi? Siang malam bersama Nabi enggak? Enggak siang malam bersama Nabi. Tapi Nabi kan cuma mengutus Mu'adz dengan doa saja. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Kan gitu aja doa Nabi SAW. Kan diuji aja. Bima hakam, bima takdi. Dengan apa kamu berhukum dengan kitab Allah. Kalau enggak kamu temukan dengan hadis. Kalau enggak kamu temukan ajtahid, aku beristihad. Kan gitu aja Mu'adz bin Jabal. Tidak intensif ya. Kalau misalkan datang dua orang yang satu ngomong, kan enggak seperti itu Nabi mengajarkan Mu'adz. Maka pernyataan Nabi yang sedikit itu bisa membuka potensi Mu'adz yang banyak. Itu makanya orang berjumpa Nabi itu beda level dengan orang tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau ditanya bagaimana sistematika pendidikan sekarang dengan zaman sahabat, mana yang lebih baik? Masa sekarang lah sistematikanya, sistem absennya ada, zaman sahabatnya banyak tempo-tempo. Ya sekali tiba sekali enggak enak.
Tapi berjumpa dengan guru itu membuka, walaupun dia tidak hadir banyak, tapi karena dia berjumpa dengan Nabi itu berkah. Banyak guru-guru kita kenal. Saya ada kenal ustadz ya. Di pondok ngapain? Di pondok saya nggak masuk kelas. Terus ngapain? Saya cuma nyiapkan sandal guru, saya cuma nyiapkan air wudhu guru. Tapi jadi ustadz dia kemudian. Ya. Kenapa? Itulah futuh. Itu futuh namanya ya. Ada orang tunggang-tunggi pada jalan, tidak masuk-masuk aja ke paluannya, enggak. Ada orang itu sih kada jauh. Enggak jadi apa-apa juga. Ya itulah. Ya makanya futuh itu hak Allah saja. Nah, makanya pertemuan ini penting. Pertemuan itu penting. Berjumpa guru itu penting. Walaupun ijazahnya ijazah umum. Maka saya tidak pernah halangi diri saya untuk jumpa dengan orang-orang soleh. Kalau bisa jumpa dengan orang soleh, jumpa dengan orang soleh. Barangkali dibuka buhul yang kita tidak tahu. Imam Ghazali kan, Imam Ghazali terbuka futuhnya itu kan karena tukang sol sepatu, orang soleh yang tersembunyi kan, tukang sol sepatu kan. Kisah dia dengan adiknya Ahmad bin Muhammad Al Ghazali. Kalau Imam Ghazali kan Muhammad, kalau adiknya Ahmad. Ketika sholat adiknya mufarakah, kenapa kamu mufarakah? Kamu sholat tadi mikirkan darah gitu. Kan Imam Ghazali sholat mikirkan darah haid. Kok tahu gitu? Kok tahu gitu? Firasat. Saya akan membuka ilmu tadi itu. Nah, tuh ada yang kerjanya menjahit sepatu. Mana ceritanya? Hah? Mana ceritanya? Ya nanti antum cari lah. Panjang. Ya itu contoh Imam Bukhari. Banyak cerita-cerita ulama yang memang diuji dengan kesombongannya gitu kan. Kan sampai Imam Bukhari ke situ disuruh bersihkan saya ini. Entah kandang kudu, entah rumah tuh. Ya, pakai selendang kamu, pakai seroban kamu, entah selendang kamu. Begitulah. Lalu dia berasihan, lah. Memang kau mau tuh. Tapi mau dia, enggak gengsi. Imam Syafi'i, ilmu firasat tuh beliau pelajari di Yaman. Firasat. Imam Syafi'i kan kuat firasat. Imam Umar bin Khattab tuh kuat firasat. Sudah ada bisyarah. Akan ada di antara anakku nanti yang di mukanya ada tanda, katanya nanti akan mengisi dunia dengan keadilan, kata Umar bin Khattab. Ketika lahir Bilal, anak Ibnu Umar punya anak namanya Bilal, di wajahnya ada tai lalat. Orang mengira barangkali ini nih yang akan jadi raja adil, kan akan mengisi dunia dengan keadilan. Ternyata kemudian Bilal enggak jadi raja. Yang jadi raja ternyata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ini ternyata anak dari Umar bin Khattab, cucu Umar dari jalur anak yang perempuan, cucunya yang perempuan. Dari jalur cucunya yang perempuan. Ya, jadi jangan main-main dengan genetik juga enak. Walaupun nasab secara fikih dari bapak enak, tapi anak dari anak perempuan itu kan cucu kita juga. Walaupun kita belum punya cucu ya. Ya. Umar bin Abdul Aziz itu ketika kecil dia syajah, luka kepalanya terkena hewan ternak, hewan tunggangan. Kemudian kata bapaknya kata bapak Umar bin Abdul Aziz, kamu mungkin yang dibilang Umar dulu. Ya, kamu mungkin yang dibilang Umar. Ternyata ya Umar bin Abdul Aziz. Lakun tasai dan gitu. Firasat orang-orang saleh. Tapi kan Umar berjumpa Nabi. Nabi yang memberikan futuh full. Banyak. Kalau kisah-kisah firasat Umar banyak. Ada kitab judulnya Jami'u Karamatil Aulia. Jami'u Karamatil Aulia. Kumpulan keramah-keramah aulia, wali-wali Allah. Yang paling banyak karamah itu ya Abu Bakar lah sebenarnya. Jadi orang kan kalau cerita karamah dianggap ngeyel lah, dianggap dongeng. Enggak, itu bukan dongeng, itu bukan khayal. Karamah itu disebutkan dalam Al-Quran seperti surat An-Naml ayat 40 tentang Asim bin Barkaya yang memindahkan singgasana Balkis dari Yaman ke Palestina. Tidak mungkin dia pindahkan pakai tiki atau pakai JNE kan. Mukjizat juga tidak mungkin karena dia bukan nabi. Berarti dia pindahkan dengan apa? Karamah. Maryam dapat makanan setiap hari. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Zakaria belum memberikan makanan tapi Maryam sudah dapat makanan. Kan itu apa namanya? Kan karamah. Banyak karamah itu. Orang sekarang ngingkari karamah banyak. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu, jangan dianggap wali Allah tidak mampu juga. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau ulama biasanya kalau punya karamah, tidak ada yang pamer-pamer ya.
Hilang karomah. Jami'u karamatil aulia. Lah, space itu lah ya kan usul fikih ya. Kita lanjut fikih.